salam kenal. Saya Umi Haryani. Saat ini sedang tinggal di Oman. Pada kesempatan kali ini, segmen Ramadan ini saya akan mengajak sahabat RTV untuk menjelajahi sedikit keindahan kota Muscat di saat bulan Ramadan. Kota Muscat adalah ibu kota dari negara Oman dengan luas wilayah kira-kira 390.500 km persegi dengan jumlah penduduk 4,5 juta orang. Negara ini adalah mayoritas Muslim, sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Karena bulan ini adalah bulan penuh berkah, penuh ampunan Allah SWT, dan juga bulan ini dimana jika kita berdoa kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi dengan begini, pemerintah Oman memberikan peraturan yaitu pengurangan waktu untuk pekerja hanya 6 jam, sedang untuk pelajar menjadi 5 jam setiap harinya. Maka ini akan memaksimalkan diri untuk beristirahat dan beribadah kepada Allah SWT. Masjid Sultan Qaboos ini berada di tengah kota Muscat, sehingga sangat mudah terlihat dari jalan utama kota Muscat. Masjid Agung Sultan Qaboos adalah masjid terbesar di Oman yang sekaligus menjadi simbol negara. Kita sudah berada di area sholat untuk jemaah muslimah. Pada aula wanita terdapat lampu gantung dengan ketinggian 4,5 meter yang terbuat dari Swarovski serta berlapiskan emas 24 karat. Selain itu, masjid ini memiliki total 3.000 meter persegi karya seni ukiran tangan di batu dalam bentuk pola dan kaligrafi Islam. Itu tadi adalah aula perempuan, sedangkan untuk aula laki-laki akan diperlihatkan oleh teman saya, yaitu Noval. Kepada Noval, silakan Noval. Sementara masjid berlantai marmer ini adalah Masjid Muhaimin Al-Amin yang juga merupakan pusat wisata religi populer di kota Muscat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Amin ini terletak di Bosar. Pembangunan masjid ini dimulai dari tahun 2008 dan diresmikan pada tahun 2014. Masjid Al-Amin ini adalah salah satu keajaiban marmer yang terbesar di Oman. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 20.300 meter persegi, aula sholat utama seluas 1.616 meter persegi, dan dapat menampung 2.100 orang. Kegiatan konstruksi ini menyatukan pemasok dari Iran, Italia, Jerman. Masjid Al-Amin ini pada bulan suci Ramadan mengadakan buka puasa bersama dan dengan sholat tarawih. Terima kasih Noval. Dengan ini maka berakhirlah segmen Ramadan kali ini di Oman. Terima kasih ya yang sudah menonton video kami. Kami tunggu di Oman. Dan semoga puasa kali ini dan amal ibadah teman-teman semua diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari kami. Salam dari Oman. Bye-bye, sahabat RTV. Halo, selamat pagi Kenya. Halo,
Halo, selamat pagi Oscar, dan kita sapa juga ya sahabat RTV. Selamat pagi sahabat RTV yang tadi pada sahur gimana nih puasanya di 10 hari terakhir Ramadan. Semoga semakin semangat pastinya Oscar ya. Tentunya kita harapkan tidak ada yang bolong ya. Iya dong, pasti. Nah tadi kita sudah lihat ya bulan Ramadan di Oman. Nah selain itu di Lensa Indonesia pagi hari ini ada apa lagi nih Oscar? Ya tentunya selain persiapan menjelang Lebaran, tentunya ada informasi-informasi ini update terkait ledakan gudang munisi yang ada di Bogor, Jawa Barat, dan juga ada update terkait ART yang menganiaya anak majikan. Yang sedang viral itu ya, Betul. kita akan lihat langsung di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja kali ini bersama saya, Kenia Gusnaini. Dan saya, Oscar Haris. Ya Oscar dan juga sahabat RTV, di pekan akhir bulan Ramadan ini kan biasanya dipenuhi dengan undangan buka puasa bersama. Iya. Sampai bingung ya mau memenuhi yang mana nih ya. Apa sekedar wacana aja? Iya. Nah ini ada yang di rumah, di restoran, hingga di hotel-hotel mewah biasanya. Betul sekali, tapi ini ada edisi buka bersama yang viral juga nih sahabat. Bukan karena lokasinya, ini melainkan karena buka puasa bersama sambil memborong barang dagangan teman mereka yang tidak bisa bergabung. Wah ini keren ya. Iya, saling menguntungkan ya. Yang kayak gini nih, yang bisa jadi bukti kalau bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Ketika temannya nggak bisa datang karena harus berdagang untuk kebutuhan hidup, teman yang lain justru ngedukung banget. Caranya, yang ngeborong dagangannya, sekalian sama orang-orangnya biar ikutan datang bukber. Demi apa coba? Ya demi kebersamaan lah. Yang pasti videonya jadi viral nih di media sosial. Yang komentar juga beragam. Terutama dari netizen yang kesal. Karena bukber alumni yang mereka alami bukannya buat ajang silaturahmi, malah jadi ajang pamer prestasi. Ada juga yang komentar, acara buka puasa kayak gini jauh dari kata sederhana. Karena yang bisa begini cuma orang-orang hebat. Yang jelas, siapapun yang bisa jaga tali silaturahmi itu orang hebat ya sahabat. Gak peduli tingkat ekonomi, jabatan, prestasi, apalagi harta gono gini. Mumpung masih ada waktu, ayo gas bikin agenda ketemuan sama sahabat-sahabat lama. Soalnya silaturahmi itu memperpanjang umur dan meluaskan pintu rezeki. Nah berikutnya nih jelang Lebaran pasti sudah menyiapkan kue-kue kering ya, Iya, untuk pastinya hidangan pada tamu nantinya Iya. ya. Nah ini sahabat tidak banyak yang tahu memang bahwa salah satu produsen kue kering Lebaran di Pati, Jawa Tengah adalah produk para warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Wah, dan ini salah satunya di Lapas Kelas 2B Pati. Sejak 3 tahun terakhir banjir pesanan kue Lebaran nih. Seperti apa ya aktivitas produksi kue Lebaran di dalam lapas? Kita lihat berikut ini. Sekumpulan pria ini tampak sibuk membuat kue-kue kering pesanan para konsumen. Meskipun sangat terampil mencetak pastel dan mengisi adonan nastar, tapi mereka ini bukan karyawan toko kue loh sahabat. 15 orang pria tadi adalah warga binaan yang memproduksi kue Lebaran di ruang kegiatan Tata Boga Lapas Pati. Ya, setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, para napi ini berbagi tugas, mulai dari memasak, membuat adonan, hingga mengemas. Pesanan datang dari berbagai instansi, perusahaan, hingga masyarakat umum. Siapa sangka, 10 hari menjelang Lebaran ini, mereka sudah kebanjiran pesanan hingga 1.850 toples kue kering. Satu toplesnya mereka jual Rp29.000. Nantinya para napi mendapat 50% keuntungan dari hasil penjualan, kemudian 10%-nya untuk penerimaan negara bukan pajak, 20% untuk alat produksi, dan 20%-nya lagi untuk modal bahan baku. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan pembinaan kemandirian berupa pembuatan kue kering dan roti di Lapas Kelas 2B Pati ini bisa menambah keterampilan kami, sehingga diharapkan besok ketika kami para warga binaan ini keluar dari menyelesaikan masa pidana di Lapas Pati ini, kemudian akhirnya
misalnya di tengah-tengah masyarakat kita punya bekal, sedikit bekal untuk mencari penghidupan yang baru dengan bekal keterampilan yang kita miliki dari kelas Bupati. Program keterampilan tata boga di dalam lapas ini sudah berjalan 3 tahun dan membawa banyak manfaat bagi para napi dalam hal menambah keterampilan maupun penghasilan. Wah, kreatif dan produktif sekali ya sahabat. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Nah, kalau tadi sudah ada ya produsen kue kering dari warga binaan lapas. Sekarang kita akan melihat nih aktivitas perajin kubah masjid di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang mendadak mengalami peningkatan pesanan nih, Oscar. Ya, bahkan sampai 100% pesanan sejak sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, penasaran cara membuat kubah masjid seperti apa? Ini dia. Bulan Ramadan menjadi berkah bagi perajin kubah masjid di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pasalnya, memasuki bulan suci ini, permintaan pembuatan kubah dari luar kota seperti Pemalang dan Brebes meningkat. Tak tanggung-tanggung, peningkatannya bahkan mencapai 100%. Hal ini dilatari banyaknya masjid dan musola yang mempercantik diri menjelang Hari Raya Idul Fitri. Biasanya kalau sebulan 3 kali pesanan, sekarang udah meningkat 2 kali lipat lah. 2 kali lipat. Ya. Berarti sekarang berapa Mas kalau bisa nyampe 6 kubah? 6 kubah itu dalam waktu berapa hari? Waktu di bulan Ramadan. Oh, di bulan ini ya. Menggunakan bahan baku aluminium, galvalum, kuningan, dan tembaga, pembuatan kubah masjid sendiri bisa diselesaikan dalam waktu 3-7 hari, tergantung bentuk, motif ornamen, dan ukurannya. Kubah juga bisa dilengkapi dekorasi unik, bahkan ada yang berhiaskan kaligrafi. Ukuran terkecil memiliki diameter 1 meter, dijual mulai Rp800.000. Sementara ukuran terbesar yang pernah mereka buat adalah diameter 20 meter, dengan harga mencapai Rp150 juta. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Ini yang lagi viral juga, yang lagi heboh di media sosial terkait pengasuh bayi atau babysitter yang tega menganiaya anak majikannya sendiri di Malang, Jawa Timur, yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, ini pelaku ditangkap setelah orang tua korban yang merupakan selebgram memviralkan kasus ini di media sosial dan melaporkannya ke polisi. Kamu apain sana? Kamu apain? Enggak, diam dulu, diam. Dalam 3 waktu ini enggak tahu kan aku. 1, 2, 3. Asisten rumah tangga berinisial IPS yang melakukan penganiayaan terhadap anak majikannya, Agnia Punjabi, yang merupakan selebgram di Malang, Jawa Timur, telah ditangkap unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Sabtu pagi. Selain menetapkan tersangka, polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi, diantaranya kedua orang tua korban dan 2 asisten rumah tangga. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku tega melakukan penganiayaan terhadap korban karena kesal korban menolak untuk diobati. Sangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka. Pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Orang tua korban, Agnia Punjabi, mengungkapkan saat kejadian ia bersama suaminya sedang berada di Jakarta karena ada urusan pekerjaan. Awalnya tersangka mengaku anaknya lebam karena jatuh di kamar mandi. Karena melihat luka yang tidak wajar, ia pun mengecek CCTV dan melihat anaknya dianiaya. Saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana ke sini. Sementara itu, kini korban telah menjalani visum dan perawatan di rumah sakit.
tim trauma healing juga diterjunkan untuk mendampingi korban. Dari kejadian ini, ada baiknya sahabat lebih selektif lagi saat akan menggunakan jasa ART untuk mengasuh anak. Pilih babysitter yang pernah mengikuti pelatihan kerja, lakukan wawancara, pertimbangkan usia babysitter, amati kinerja babysitter, dan tanyakan kepada anak mengenai babysitter. Kini, akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Simon Aswad, RTV. Aduh, ini miris banget ya melihat berita seperti ini. Ini padahal ibunya juga sudah memilih babysitternya dari agen yang ternama, tapi ternyata tidak menjamin ya, Oscar ya. Yang intinya kita tidak bisa memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada ART begitu ya, tetap ada kewaspadaan juga. Ya, betul sekali. Baik, kita beralih ke informasi lain. Ini perkembangan terkini juga, sejumlah amunisi terpental ke permukiman warga di Ciangsana, Bogor, Jawa Barat saat gudang amunisi TNI terbakar pada Sabtu lalu. Ya, warga meminta petugas TNI kembali menyisir permukiman karena khawatir masih ada sisa-sisa proyektil. Sejumlah anggota TNI masih melakukan penyisiran proyektil-proyektil yang terpental di sejumlah permukiman yang berada di dekat gudang munisi daerah Gudmurah di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggunakan alat pendeteksi metal. Warga khawatir masih ada sisa granat dan selongsong mortir yang terlempar dari Gudmurah ke permukiman sekitar. Peristiwa ini bermula saat indikasi kebakaran mulai tampak pada pukul 18:05 di mana asap terlihat di gudang nomor 6 yang berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa, termasuk peluru-peluru kaliber besar untuk artileri medan dan artileri pertahanan udara. Tak berselang lama dari adanya indikasi tersebut, terjadi ledakan di gudang nomor 6. Petugas piket langsung memberikan informasi ke warga sekitar. Api terus membakar kompleks gudang munisi tersebut hingga pukul 20:23. Sementara warga sekitar dievakuasi secara bertahap menggunakan mobil pick-up hingga ambulans. Kebakaran gudang munisi akhirnya dapat dipadamkan pada dini hari sekitar pukul 3:45. Ledakan gudang munisi daerah di kawasan Ciangsana, Bogor, Jawa Barat ini terjadi pada Sabtu pekan lalu. Dugaan sementara, penyebab terjadinya ledakan adalah gesekan kimia dari amunisi yang sudah kadaluarsa yang rencananya memang akan dimusnahkan. Tidak ada laporan korban jiwa dan korban luka akibat kejadian ini, namun tidak sedikit rumah warga yang terdampak ledakan hingga rusak. Untuk itu warga berharap adanya pemulihan dari segi materi akibat ledakan tersebut. Sahabat TV, sejumlah perahu motor bermuatan peziarah prosesi Semana Santa di Larantuka, Nusa Tenggara Timur tenggelam setelah bertabrakan. Ya, ini tidak ada korban jiwa dalam insiden ini ya, dan seluruh penumpang berhasil diselamatkan petugas serta relawan. Bawa sini. Peziarah yang sedang menghadiri arak-arakan prosesi Tuan Meninu di Kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur terpaksa berpegangan pada badan perahu saat perahu yang mereka tumpangi tenggelam sesaat setelah menabrak perahu lain. Warga dan petugas yang ada di sekitar lokasi dengan sigap menolong peziarah yang terombang-ambing di tengah laut. Ada beberapa perahu kecil yang tenggelam karena padatnya arak-arakan. Namun semua peziarah terdampak berhasil diselamatkan tanpa luka serius. Selain itu, sebuah kapal kayu yang berisi 67 peziarah mati mesin, sehingga terpaksa dievakuasi dengan KN SAR Puntadewa. Sebuah kapal peziarah mengalami mati mesin dengan POB sebanyak 67 orang. Dan itu juga kami berhasil selamatkan. Dan semua kami evakuasi ke KN SAR Puntadewa. Prosesi Tuan Meninu merupakan bagian dari prosesi Semana Santa yang merupakan tradisi keagamaan di Larantuka setiap Paskah. Dalam prosesi ini, ribuan peziarah mengarak patung bayi Yesus dari Kapela Tuan Meninu menuju Pantai Kuce. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Efron Suna, RTV.
Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenny Agusnaini berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat beraktivitas, semangat Senin, dan sampai jumpa.